kan kita akan mengikutsertakan adik-adik dari Paskibraka, ya kan, untuk terlibat lah katakan gitu ya, di dalam scene-nya itu. Nah, saya sudah bicara dengan ketua DPPI Paskibrakanya untuk minta izin adik-adik nanti ikut. Nah, beliau itu udah sangat happy lah, tapi belum bisa di bulan Desember ini terlibat karena masih keliling provinsi. Sama Kak Arya juga sih sebenarnya. Oh, oke. Nah. Cuman Kak Arya ini karena udah terlanjur ada di Kinaria juga dia. Jadi anggap ini dia orang Kinaria gitu ya. Oke. Nah, pada saat nanti kita acara di bulan Juni itu, kan akan melibatkan adik-adik itu, berarti ada pengibaran bendera. Nah, pengibaran bendera itu oleh adik-adik Paskibrakanya langsung, itu Kak Arya jelasin yang tadi deh, 1 stanza, 3 stanza, atau ukuran bendera dan lain-lain gitu, Kak. Ya, baik, terima kasih Kak Ivon. Pagi Kak Santos, Kak Ya, San. Jadi tadi kami sempat diskusi Kak San terkait dengan apa namanya teknis nanti untuk keterlibatan adik-adik Paskibraka di acara drama musikal itu ya Kak ya. Karena kan tadi Kak Ivon kan menyampaikan ada dua scene gitu ya, ada di indoor dan outdoor. Gitu. Nah, untuk kebetulan Kak, maksudnya. Hah? Enggak, Kak San, indoor outdoor dia bingung ntar. Enggak, ngerti. Thank you. Jadi ada yang di luar ruangan, ada yang di dalam ruangan. Nah, untuk yang di dalam dan dua-duanya itu akan melibatkan adik-adik Paskibraka dalam pengibaran bendera gitu ya Kak, bendera merah putih Kak gitu. Nah, tadi saya sampaikan ke Kak Ipon bahwa pengalaman saya untuk di indoor itu agak sulit kalau menggunakan tiang gitu kan, karena kan tiangnya harus ada ketentuan harus 17 meter, sedangkan kita kan nggak tahu tinggi ruangan itu seperti apa, walaupun bisa tapi pasti akan memerlukan perlengkapan yang cukup banyak gitu ya. Nah, ada satu opsi lagi yang mana waktu itu tahun 2018 saya pernah melakukan hal yang serupa gitu ya. Pada acara di Balai Sarbini, tapi kita tidak mengerek bendera Kak, tapi kita membentangkan bendera. Artinya pada saat bendera itu dibawa masuk ke dalam stage oleh pasukan ya Kak, dan mereka akan membentuk formasi tertentu, dan kemudian bendera itu dibentangkan. Setelah dibentangkan baru lagu Indonesia Raya. Nah, setelah lagu Indonesia Raya selesai dinyanyikan, bendera itu ditutup kembali, dilipat kembali, terus dibawa balik lagi Kak. Itu. Nah, gitu. Itu untuk yang on stage ya Kak, yang on indoor kan. Nah, kalau di outdoor itu nggak masalah karena memang pasti tiangnya kan ada tiangnya sudah tersedia gitu ya Kak. Dan itu bisa kita menggunakan teknis seperti pengibaran di istana gitu, atau yang menyerupai gitulah Kak gitu. Nah, terkait dengan lagu Indonesia Raya, sepengetahuan saya dan sepengalaman saya, untuk upacara bendera itu memang 1 stanza Kak gitu. Dari dulu itu 1 stanza. Dan untuk 3 stanza itu sebenarnya untuk kegiatan kelembagaan atau kementerian dalam di indoor gitu ya Kak. Jadi kayak kalau BPIP kan selalu 3 stanza kan, untuk membuka acara kan 3 stanza, nah seperti itu Kak gitu. Nah, itu Kak San sama sedikit informasi dari saya Kak San. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Arya. Kalau gitu memang ini udah cocok sekali ya. Kalau saya pikir memang indoor sama outdoor. Kalau bicara yang outdoor rasanya sudah tepat tadi ya, kan kita nggak ada masalah dengan tiang, kita biasa nyanyi 1 stanza karena itu part dari ada pengerekan bendera secara live ya. Yang indoor saya pikir tepat juga. Udah aja kita pakai 3 stanza, memang itu indoor kok. Dan ini kan justru fokus setiap dari audiens, setiap orang yang ada di dalamnya, jadi bisa menyanyikan dan meneliti setiap kata-kata itu gitu loh. Karena kan indoor kan suasana tuh terbangun dengan sendirinya ya. Karena kan ini kan menjadi bagian dari keseluruhan event acaranya.
Dan betul, itu bagus sekali kalau ada bendera yang bisa dibentangkan, itu menjadi seolah-olah menggantikan bendera yang dikerek ya. Karena itu sebelumnya tapi mungkin ada semacam kayak prosesi atau apa dulu kali ya Kak Arya ya, supaya bikin komposisi dulu atau kayak gimana, terus akhirnya memulai nyanyi itu kan dibuka begitu ya Kak Arya, kurang lebih ya. Betul Kak Hasan. Jadi nanti pengertian? ada apa semacam kayak apa formasi gitu ya. Jadi kalau Oh bahasa ya, formasi, iya betul. kalau di Paskibraka istilahnya formasi. Jadi formasi masuk ke dalam on stage, kemudian membentuk sebuah bentuk gitu, sebuah formasi. Nah, setelah formasi terbentuk, baru bendera itu dibentangkan. Oke, Nah, bendera itu dibentangkan. Kemudian baru nanti akan ada aba-aba dari salah satu si petugas yang membentangkan bendera itu bilang bendera siap. Nah, baru nanti ada aba-aba hormat gerak. Oke. Terus baru mulai deh ya setelah itu. Baru mulai. Ya? Nah, itu bisa juga satu stansa atau tiga stansa juga bisa karena di indoor. Indoor ya. Nah, biasanya 3 stansa itu dinyanyikan live apa sudah ada rekamannya Kak Arya? Selama pasti ini Kak, kalau itu biasa pakai rekaman dan pasti otomatis ya hadirin yang ada di situ pasti akan ikut menyanyi. Ikut nyanyi ya. Oke. Bagus Pak Kak Arya, berarti bisa pakai rekaman. Nah, nanti saya sarankan gini, karena kita indoor dan tentatively memang kita pakai Ciputra Artpreneur yang memang kita sudah punya apa namanya layoutnya. Jadi dan akan dinyanyikan khusus lagu Indonesia Raya ini nanti apa namanya floor, artinya di tempat audiens itu kita nyala semua gitu loh Kak Arya. Jadi waktu prosesi, waktu formasi ya itu kan karena kita mau menyanyikan ini ya apa rencananya ya ini masih tentatif ya, itu terjadi inilah apa namanya dalam kondisi yang memang seperti pertunjukan, tapi begitu menyanyikan tiba-tiba lampu terang dan hadirin berdiri kan di situ kan. Hadirin berdiri gitu. Nah, saya pikir kita bisa manfaatkan selasar-selasar di antara penonton itu juga Kak Arya. Jadi itu bisa merupakan part dari formasi dan ininya lah rencana. Bisa ya Kak Arya ya. Nah itu tuh. Nanti kita lihat lah. Itu kita bisa lihat di lapangan. Sementara ini gambarnya sih seperti kayak gitu gitu. Jadi di antaranya artinya si Paskibraka ini bisa masuk dari segala arah ataupun nanti diatur apa mau semua dari belakang atau kayak gimana. Yang penting dia nanti ketika nyanyikan Indonesia Raya memang ada yang di panggung, ada yang di selasar, misalnya pegang bendera atau apa, terserah Kak Arya. Itu sih gambaran aja ya Kak Arya ya. Sisanya nanti kita padukan dengan kreativitas kita. Jadi artinya musiknya sudah ada, tinggal orang-orangnya sudah ada, tinggal nanti kan berkoordinasi dengan kondisi lapangan, karena kan mesti kelihatan dari situ supaya bagian yang mengatur formasi itu tahu banget masuknya bakal dari mana, keluarnya juga kemana, dan juga komposisinya formasi itu ada di mana selain di panggung dan juga di selasarnya. Kalau panggung nanti akan setelah sudah ada desain panggung pasti Kak Arya akan di-share ya, karena kan panggung kan berubah-ubah kondisinya. Jadi ketika Paskibraka ini kondisi seperti apa, nah itu yang nanti biar formasinya juga lebih enak ngaturnya. Kira-kira gitu sih kali ya Kak Arya ya. Siap Kasan, siap. Oke. Clear. Jadi untuk tenis nasi pasukan itu masuk itu sih sebenarnya nggak masalah, artinya dari selasar pun cukup bagus gitu ya, karena nanti kan mereka akan jadi fokus juga kan gitu, akan fokus. Mungkin itu mereka akan jadi fokus perhatian sampai nanti mereka kembali lagi ke belakang panggung ibaratnya gitu. Jadi bisa ya itu ya. Itu nanti kita bisa diskusikan ketika nanti sudah kita sudah mendapatkan fix desain panggungnya Kak. Gitu. Jadi nanti kita bisa manuvernya dari mana itu nanti bisa kita diskusikan di lapangan ketika sudah ada gambaran tentang desain panggungnya seperti apa. Gitu Kasan. Oke, sip. Ya udah cukup clear. Thank you banget nih Kak Arya, Kak Ivon, thank you juga. Sama Kasan. Karena ini cukup penting diketahui karena beginning awal dari kita punya musikal ya. Oke, selamat pagi adik-adik semua. Halo.
Coba Pagi, Kak. reactionnya di Pagi, Kak. apa namanya ya, selamat pagi. Kalian tetap mengikuti ya. Apa namanya, ada Tasya. Tasya, terima kasih. Sasa, terima kasih. Nah, ini adik-adik yang udah lebih besar usianya. Ini di recording, jadi nanti wajib untuk semua kalian mendengarkan kembali. Wajib hukumnya, karena Kak Ivon tidak akan mengulang hal ini untuk kedua kalinya. Pegel, gitu ya. Apa namanya, pokoknya semua nanti yang bergabung wajib mendengarkan hal ini. Karena di sini apa namanya yang akan dijelaskan semuanya. Oke, kita akan mulai ya. Emat bisa ikut ya. Oh ya, ada Emat juga di sini. Bentar. Kita akan hari ini akan membahas lebih ke teknis dan persiapan kalian untuk dilantik sebagai apa namanya, panitia. Oke. Ya, ini ada Kak Ivon kasih tahu yang ini dulu ya. Nah, kalian semua kelihatan reaction-nya kalau kelihatan ya. Kalau nggak kelihatan, informasikan. Kelihatan? Tuh. Kelihatan, Kak. Oke. Kelihatan, Kak. Ya, thank you. Tolong diinformasikan kelihatan atau tidaknya begitu kan ya. Supaya kalau ada pertanyaan boleh langsung. Nah, kita akan membuat drama musikal, tetapi ini nanti berbarengan dengan pembuatan film behind the scene untuk kita bikin film series. Tapi hanya berlaku untuk anak-anak yang di Jakarta saja. Untuk yang pembuatan series ya. Untuk pembuatan series hanya berlaku untuk adik-adik yang di sekolah Jakarta saja. Di luar Jakarta nanti ada filmnya sendiri-sendiri ya. Nah, yang Jakarta akan paralel itu. Film jalan, ini jalan. Oke. Temanya adalah Jayalah Indonesia. Sama nanti yang di series juga kita akan mengambil tema yang sama, Jayalah Indonesia. Bentuknya drama musikal interaktif. Kalau yang di sini, tetapi kalau yang di satu lagi itu film series. Nah, film seriesnya itu nanti kalian bisa syuting dengan kementerian, dengan para pengusaha, dengan para teman-teman kalian yang di Pulau Seribu, dengan teman-teman kalian beberapa sekolah. Kalau nggak salah ada 10 sekolah yang memang sudah terlibat. Nah, seriesnya di situ. Oke. Untuk drama musikal sendiri itu akan tayang di pertamanya itu di bulan Juni, tetapi akan kita buat rutin per tahun. Lalu lokasi perdana kita akan adakan di Ciputra Artpreneur untuk anak-anak Jakarta udah tahu ya pastinya. Indoor dan gebiar pertunjukan outdoor di Bali. Jadi tim panitia itu akan dibedakan panitia yang indoor dan outdoor. Karena nanti yang Bali itu akan full dipegang sama tim Bali. Kalau yang di Jakarta di Ciputra Artpreneur full akan dipegang oleh tim yang ada di DKI Jakarta, ya. Eksekutif produser dalam hal ini Kinaria Coop dan MPK. Lalu kolaborasinya, nih ya kolaborasi Dinas Pendidikan DKI Jakarta, OSIS, SMP, SMA, SMK, Forum Anak Nasional, BEM dari universitas. Lalu untuk yang di Bali adalah Dinas Pendidikan Provinsi Bali, sama hanya dia pegang gebiar eventnya. Lalu ada juga untuk nasional. Nah, makanya dari sini juga ada beberapa yang udah nasional ya. Dari provinsi lain ke selain Jakarta dan Bali. Itu akan terlibat di mana? Akan terlibat di acara
pelajar Indonesia menari. Gitu. Oke, ini rangkaian acaranya. Mulai dari Desember itu dilakukan talent mapping dulu karena Kak Ivon tidak akan menerima siapapun yang belum melakukan talent mapping ataupun yang belum download Saktilink, karena untuk berikutnya semua pengumuman akan kami lakukan melalui Saktilink. Ya, jadi kayak gini nih, ada mau meeting, itu pengumumannya pop up di Saktilink. Gitu. Ada mau latihan, ada mau audisi, ada mau apapun, itu pengumumannya dari Saktilink. Karena kalau kayak begini repot untuk pemberitahuannya. Ada aja yang lolos, Tasya aja baru dikasih tahu tadi pagi gitu ya, karena lolos. Lalu yang itu dilakukannya di bulan Desember semuanya untuk pembentukan panitia, kru, dan talent. Talentnya apa saja nanti Kak Ivon jelaskan. Lalu untuk HUT Kinaria itu diadakan tanggal 24 Januari. Nah, ini akan ada pembukaan pendaftaran pelajar menari, pelajar Indonesia menari. Ini diadakan nasional serempak pada tanggal 2 Mei ya. Jadi openingnya tanggal segitu. Lalu ini yang dipersiapkan sudah ada ini poster, buklet, dan Twibbon dari Kemenko PMK sudah dibuat juga. Nah, rencana rekaman musik jadi di bulan Januari ya Kak. Iya. Rekaman musik yang jadi itu yang durasi 5 menit untuk si adik-adik ini, apa namanya, pelajar Indonesia menari. Video tutorial juga harus selesai di Januari. Terus ketentuan kelompok, keluarga, komunitas, ya ketentuan mengikuti acara itu selesai di Januari. Nah, kalian juga akan dilantik di tanggal 24 Januari ini. Siapa yang akan melantik? Foundernya Kinaria, which is itu 7 kementerian ya. Datang atau virtual? Virtual. Karena semuanya banyak keterlibatan dari berbagai provinsi. Lalu pra-event, live YouTube, drama musikal interaktif ya Kak ya. Bentar, aku sekalian tambah. Interaktif Jayalah Indonesia, ini Selasa. Oke, acara kita itu di tanggal 2 Mei 2023, Hari Pendidikan Nasional. Lomba konten menari se-Indonesia Raya ini di tempat lokasi kalian masing-masing, tapi divideokan oleh kalian masing-masing di sekolah. Nanti dikumpulkan karena ini ada keterkaitan untuk drama musikalnya sendiri. Peserta yang boleh ikut itu dari TK, SD, SMP, SMA, SLB, dan universitas. Pengumpulan link. Jadi kita cuma dikasih link YouTube ya. Semuanya itu sekolah-sekolah diharapkan mengupload di link YouTube-nya masing-masing. Nah, pengumpulan link itu paling lambat tanggal 30 bulan 4 2023. Kenapa tanggal 30 ya? Oh, supaya kita bisa nonton. Jadi linknya itu dikasih ya. Karena kan ini harus nonton gitu kan. Jadi Kak Ivon bisa nonton live YouTube-nya. Jadi live YouTube link YouTube-nya itu dikasih tanggal 30 April jam 12 malam. Nanti diisi di Gform. Nah, terus nanti dari tanggal 2 Mei sampai tanggal selama bulan Mei itu dilakukan penjurian. Penjuriannya ada total pemenangnya berarti Kak Arya 38 dikali 6 berapa ya Kak Arya? Tolong Kak. 38 76 Kak. 36 ya mestinya. Iya. Nah, jadi akan ada 36 pemenang. Ya, nanti ya. 38 360 berarti Kak. Kan 38 provinsi kan maksudnya ya, Kak? Iya, dikali 6 pemenang. Oh, Jadi kali 360 ya.
Ya, 160 kalau nanti kan kali 2, Kak. Ya, 360. Jadi profesi nanti akan ada jurinya, jurinya totalnya ada 30 orang dan ini berhadiah ya. Total hadiah adalah 2M. Total hadiah. Nah, lalu berikutnya itu di bulan Juni. Ini acaranya sendiri di bulan Juni tanggal 2, tetapi kita gladi bersih di tanggal 31 Mei. Ngapain aja, yaitu blocking panggung, gladi kotor, gladi kotor, terus tanggal 2 gladi bersih, tanggal 1 libur karena hari lahir Pancasila upacara. Kita berharap upacaranya itu di Jakarta ya Kak Arya, bukan di Palu. Kalau di Palu bubar ini Kak judulnya. Berarti adik-adik yang paskibraka 68 orang itu berarti terpaksa tidak main. Gitu kan ya. Karena dia ada di Palu. Iya, terpaksa tidak main. Jadi kami hanya ngambil adik-adik yang dari DKI Jakarta sama adik-adik yang dari sekitarnya Kak, sekitarnya. Apa DKI itu? Jakarta, Jabodetabek. Banten Ya, dan Jabodetabek lah Kak, artinya gitu dari sekitar situ kan. Gitu. Sama yang di Bali. Nah, ini jadwal pertunjukan ya. Jadi Kak Arya, kalau untuk paskibraka apa itu mungkin berbeda orang di setiap scene supaya kita bisa melibatkan adik-adik ini banyak. Oh ya. Gitu. Jadi misalnya scene 1 dari DKI Jakarta, scene 1. Show 1 dari DKI Jakarta, show 2 dari Banten, show 3 dari mana? Yang dekat? Bekasi misalnya, Bekasi atau gitu ya Kak ya. Ya. Sampai hari Minggu. Nah, tim panitia, jadi kalian jangan kaget, jadi kita kerjanya segini setiap hari ini, enggak. Jadi tim panitia akan dibagi menjadi 5 juga. Ya, tim panitia akan dibagi menjadi 5, jadi misalnya siapa ya, Sita, misalnya. Sita itu in charge di show pertama. Nah gitu. Nah show kedua dipersilakan pulang. Kenapa? Karena tempatnya kecil. Nah show kedua misalnya diganti sama Sasa. Show ketiga misalnya diganti sama Putri. Nah ya. Show keempat misalnya diganti sama Jilan. Show kelima diganti sama Andini. Misalnya kayak gitu. Nah ini jadi tugasnya itu sama semua di setiap show, nggak ada yang beda. Cuman karena tempatnya kecil, jadi setelah tugas selesai diharapkan pulang. Gitu ya. Jangan berada di lokasi. Nanti gedungnya rubuh. Ya, keberatan itu. Karena segitu banyaknya anak-anak yang ikut gitu ya. Nah, itu akan kita tentukan kemudian siapa. Jadi semua pada saat brief, pada saat kerja itu semua sama ya. Meeting ya bareng, semua ya bareng, cuman pada saat bertugas di hari H itu yang beda. Gitu. Jadi jangan misalnya sudah ditugaskan di show kelima, aku pengen datang di show ke-1. Itu pasti akan diusir. Karena tempatnya yang kecil. Ya. Nah, ini yang akan kita lakukan adalah audisi untuk seluruh pelajar. Nah, kenapa kok seluruh pelajar mahasiswa yang terlibat ini bisa puluhan ribu? Jadi nggak bercanda ini. Kami sangat mohon kalian menyebarkan ini ke semua teman-teman kalian, gitu ya. Jadi disebarin semua mau menjadi panitia atau apa gitu kan, silakan. Nah, tim production itu penyerapan tenaga kerja magang terbesar. Jadi nanti akan ada sertifikat yang kami sediakan juga. Lalu konsep utama dari dekor sendiri adalah terang lilin. Kok lilin sih Kak? Enggak lampu spotlight gitu misalnya gitu ya. Karena kan kalian masih kecil-kecil,
Jadi terang kalian yang masih kecil-kecil melakukan apa yang kalian bisa berdasarkan sesuai dengan talenta kalian. Kami menganggapnya itu lilin. Tetapi pada saat banyak itu lebih dari obor. Ya, jadi lebih dari lampu yang paling terang sekalipun. Karena apa? Ada banyak adik-adik yang akan terlibat di sini. Bukan ribuan lagi, tetapi puluhan ribu, mungkin jutaan yang akan terlibat kalau dihitung sama pelajar Indonesia Menari ya Kak San ya. Ya, ya. Jutaan yang akan terlibat gitu. Cuman posisinya tidak semua menjadi panitia. Ya kalau menjadi panitia mungkin kami hanya menerima ribuan ya. Karena nanti akan ada special treatment untuk adik-adik yang menjadi panitia tentunya. Nah, sistem dari show kita itu recording atau dubbing dan di mix dengan live show. Jadi ada yang live langsung di situ dinyanyikan, dimainkan dengan alat musiknya. Berapa pitch Kak? Kira-kira berapa pitch? Jumlah orangnya maksudnya. Ya, untuk ya. orkestra. Orkestranya sekitar antara 30 sampai 52. Nanti kita sesuaikan nanti. Ya, ya sekitar itu. Jadi tetap ada pemain live show dan kalau pemain hanya disiapkan 2 tim. Betul ya Kak ya? Ya, tim ya. Kalau pemain musik yang orkestra hanya disiapkan 2 tim. Karena kalau nyiapin 5 tim beda. Itu lebih ribet lagi. Gitu. Genrenya adalah musikal, drama, komedi, dan teknologi AR. Ya. Nah, ini premisnya merasa bosan dengan kegiatan online, namun bersyukur karena banyak, pokoknya ini relate sama kerjaan dengan dunia sekarang sih. Oke. Ini alur kerjanya ya. Premis udah jadi. Nah, nanti kita akan mengadakan FGD. FGD untuk apa? Menentukan pointer apa yang akan kita masukkan sebagai naskah. Nah, jadi untuk adik-adik yang baru kali ini terlibat, ini bagus untuk kalian. Kenapa? Kalian akan belajar bagaimana cara membuat dari nol. Kayak gitu. Ya, cara membuat dari nol. Akhirnya kalian punya pengalaman. Perhatikan ya adik-adik, pengalaman itu yang sangat berharga. Impian Seribu Pulau, beberapa produsernya dari Kepulauan Seribu itu bahkan sudah sekolah di luar negeri. Kenapa? Gara-gara mereka punya punya pengalaman membuat film Impian Seribu Pulau sendiri. Nah, terus ada yang sudah mendapatkan menang festival ya, menang piala akademi juga kayak gitu loh. Lalu setelah naskah itu akan bedah naskah. Nah, bedah naskah ini baru tim semuanya akan terlibat secara amat sangat aktif. Saya bilangnya amat sangat aktif ya. Kenapa? Karena ini untuk mempersiapkan apa yang akan kita tayangkan di bulan Juni atau Mei itu. Jadi amat sangat aktif. Tetapi jangan khawatir, kita semua mengerjakan secara online. Nah, setelah bedah naskah itu akan ada audisi dari hasil tapping, hasil talent mapping. Oke. Nah, yang akan dipilih menjadi kru itu yang sudah melakukan talent mapping dan sudah download Sakti Link. Intinya begitu saja. Di luar yang mendownload itu saya tidak akan terima. Gampang aja saya untuk audisi pertamanya ya. Karena saya tidak mau repot diskusi dengan kalian melalui WhatsApp. Gitu. Aduh, aku nggak dapet kemarin linknya. Forget it. Gitu. Karena saya harus mengurusin anak-anak se-Indonesia Raya. Gitu. Jadi kalian mohon kerjasamanya untuk mendownload platform Sakti Link sehingga semua informasi akan saya sampaikan di sana. Kalau nggak ngelihat di sana ya sudah gitu. Jangan egois ya adik-adik ya. Kak Ipun nggak WhatsApp aku, please lah. Masa sekian puluh ribu orang Kak Ipun harus WhatsApp satu-satu gitu kan ya.
Yang berikutnya adalah produksi atau post produksi. Jadi setelah audisi dari hasil talent mapping itu kita akan masuk ke produksi. Nah, produksi untuk berbedanya dari antara film, ini kan kita tadi Kak Ivon di awal menjelaskan kita akan membuat paralel dengan film series gitu ya. Nah, apa namanya, produksi film dengan drama musikal itu berbeda ya adik-adik. Dia produksi drama musikal dilakukan pada saat praproduksi. Itu. Jadi mulai dari Februari itu sudah termasuk produksi. Betul ya Kak San ya? Iya, iya, iya. Mempersiapkan semua musik, latihan dance itu udah termasuk produksi di drama musikal. Beda sama film. Kalau film yang dibilang produksi adalah pada saat penyewaan alat. Gitu. Pada saat shooting days, nah itu produksi. Nah, kalau drama musikal produksinya sebelum hari H-nya ngapain? Itu namanya show, pertunjukan, gitu ya. Nah, ini karena saya bikin begini karena akan ada 2 nanti tim yang akan bekerja, baik itu untuk di drama musikal maupun di produksi film sendiri. Nah, jangan kaget nanti untuk yang Jakarta itu kalau misalnya aku minta tolong deh sama yang Jawa, bisa nggak? Nggak bisa, karena yang Jawa juga punya film sendiri, gitu ya. Jadi semuanya udah pada sibuk dengan film masing-masing judulnya ya. Nah, tolong yang Jakarta kompak yuk. Kita mensukseskan untuk yang drama musikal dan film seriesnya. Itu. Film seriesnya itu rencana kita akan tayang di bulan Juli. Ya, jadi drama musikal dulu baru film seriesnya ditayangkan. Kalau keburu kita akan mulai produksi di bulan Maret ya. Jadi dari Januari Februari ini kita akan praproduksi dulu, produksi di bulan Maret baru ditayangkan per Juli. Nah, ini Kak Ivon hanya jelaskan sekilas ya. Nah, ini Kak Arya nanti lihat yang awal nih. Coba kalian, sampai di sini kalian paham ya adik-adik? Kak Ivon kecepatan nggak? Paham, Kak. Paham ya? Tasya paham? So far aku paham kok. Ya. Sasa? Paham. Oke, yang penting yang gede paham dulu. Kalau adik-adiknya nggak ngerti, tanya yang gede. Adik-adik dari SMP paham? Paham. Mantap. Kak. Oke. Kak Ivon lanjutkan ya. MC. Nah, jadi nanti ini pada saat mulai Kak Ivon jelasin ini, coba kalian mau tutup mata silakan, tapi kalian membayangkan kejadiannya nanti akan seperti ini, gitu ya. Di saat di panggung ya. Ini Kak Ivon bicara yang pertunjukan dulu ya. Jadi pada saat awal itu yang akan keluar adalah MC. Nah, semua pemeran di sini kecuali yang memang membutuhkan dewasa itu semua anak-anak ya. Gitu. Termasuk yang MC-nya ini gitu. Nanti kita akan audisi siapa yang akan menjadi MC. MC, dia akan welcoming seluruh penontonnya dan sponsor yang ada. Nah, kemungkinan di setiap 5 sesi tayang kita itu pasti tadi kemungkinan terus pasti ya. Pasti aja deh. Karena kemarin juga Kak Ivon udah bicara gitu kan. Jadi pasti ada pejabat yang hadir. Pejabat itu levelannya minimal deputi. Kami akan upayakan menteri yang datang. Gitu ya. Karena mereka akan kita kasih porsi untuk bermain juga. Oke, jadi menyapa lalu informasikan. Jadi di acara tersebut pada tanggal Juni nanti penonton, anggap kita semua penonton, itu harus merespon secara aktif. Nanti akan ada caranya. Nah ini pentingnya panitia. Oke, pentingnya panitia. Terus nggak boleh bolak-balik. Karena kalau bolak-balik itu pasti mengganggu yang lainnya. Sama kayak nonton bioskop kan, kalau bolak-balik kan yang nonton kan sebel gitu. Karena apa? Ada waktu istirahat. Bener ya Kak San? Jadi kita akan ada break di tengah-tengah ya.
Kak San masih ada nggak ya? Apa udah keluar? Masih sebentar lagi Kak San keluar sebentar lagi. Nggak apa-apa, terusin aja. Tunggu. Nah, nanti akan ada waktu untuk istirahat, boleh pipis, boleh makan, boleh apa. Nah, nanti akan masuk lagi. Gitu, masuk lagi untuk menyaksikan tahap kedua. Nah, kalau pertunjukan itu seperti itu ya. Lalu, tapi semua orang harus menyalakan HP, tetapi dengan menggunakan nada getar. Jadi jangan dimatikan HP-nya. Kenapa? Karena ya ada interaktif. Nanti Kak Ipon jelasin. Nah, lalu, di sini setelah MC masuk, di sini ada narasi. Narasi ini berarti ada yang ngomong, ada yang jadi narator. Nah, naratornya ini yang kita cari adalah narator yang bisa bernyanyi. Karena ini musikal ya. Nah, dia ada narasi dalam bentuk musikal menceritakan sejarah Indonesia. Nah, jadi ada dancernya, ada yang nyanyinya. Kayak gitu. Yang kedua adalah ini pentingnya Emat di sini ya. Visual hologram. Bung Karno membacakan naskah proklamasi. Jadi pakai suaranya Bung Karno langsung sama pakai Bung Karno-nya dalam bentuk hologram. Itu ya. Jangan tanya gimana cara bikinnya. Nanti kita bahas di tim kecil dan yang harus mengerti kamu, Mat. Oke, Emat paham? Emat. Kak, nanti itu ada tim baru lagi atau gimana? Pakai tim yang lama dulu sebagai leader. Nah, nanti kalau dari adik-adik ini ada yang mau masuk, itu bisa kita bentuk timnya. Oke? Tim yang lama, yang tim Ethos LC itu sebagai leadernya jadi ya. Untuk membuat ini. Lalu yang kedua, ini nih Kak Arya. Satu kali show diperankan langsung oleh 68 orang Paskibraka 2022. Itu makanya kita berdoa semoga hari lahir Pancasila tidak diadakan di Palu tapi di Jakarta. Kalau enggak adik-adik ini nggak bisa main. Ya. Lalu 4 show lainnya diperankan oleh tetap jumlahnya sama ya Kak, supaya tidak ganti formasi maksudnya. Diperankan oleh 68 dari Paskibraka ini, saya bilangnya dari DKI Jakarta, dari Banten. Ini Jakarta Banten terserah nanti kalau dari pihak DPPI mau yang ini Bekasi juga diikutin misalnya kayak gitu kan. Ya terserah aja. Secara bergantian. Nah, terus 1 kali show outdoor diperankan 68 dari Provinsi Bali. Nah, ini kalau Kak Arya mau bikin formasi 17-8-4-5 ya monggo. Gitu ya, Kak. Ya. Tetapi maksudnya di sini adalah pada saat adik-adik Paskibraka membentuk formasi sampai mereka membentangkan bendera, itu kita bisa menyanyikan Indonesia Raya langsung bersama-sama. Fokusnya di situ, ya. Nah, setelah Paskibraka ini selesai, masuk drum band performance. Jadi kita akan mix dengan drum band. Ini saya belum memutuskan apakah drum band ini dari sekolah atau dari militer. Gitu ya. Tapi kayaknya lebih lucu dari sekolah deh ya. Militer ntar ada bagiannya. Kalau ada masukan, jadi kita harus mencari nanti siapa sekolahan yang punya drum band, gitu. Kak Ivon izin, berarti mungkin Kak San bisa di-provide untuk lagu Indonesia Raya-nya itu yang -1 dan juga yang dengan suaranya Kak, izin Kak. Oh, yang biasa kita setel ya? Ya, jadi -1, jadi sama. Tapi yang -1 itu jadi ada 2 juga, yang satu 3 stansa, yang satu 1 stansa. Oke. Itu Kak. Afi nanti bisa tolong dikasih ke Kak San ya yang 3 stansa yang dari BPIP. Kalau yang 1 stansa ambil aja dari YouTube lah ya. Kasih Afi. Oke, terima kasih. Ya.
Oke, Kak Ivon, sorry nih Kak Arya, saya Siap, Kak. mesti pamit dulu ya. Adik-adik semua silakan melanjutkan, nanti Kak San akan dengarkan recordingnya ya. Oke. Makasih Ya, Oke, ya, Kak. terima ya, kasih, Kak God bless San. semua. Ya, pamit. God Ya, bless. ya, God bless. Drum band itu menyanyikan lagu Bangun Pemudi Pemuda. Adik-adik perhatikan ya. Kalau udah show itu sama dengan film, dihitung durasinya per detik. Jadi kalau misalnya Bangun Pemudi Pemuda misalnya 3 menit 33 detik misalnya. Ya ditulisnya 33 menit 33 detik. Jangan kalian 4 menit Kak. Kayak gitu jangan ya. Jadi di film atau di musikal itu belajar detail. Nah, itu pembelajarnya ya. Kita harus belajar sedetail-detailnya. Kenapa? Walaupun bedanya hanya 7 detik, tapi kalau nggak ada kegiatan itu bete. Coba aja kalian bayangin film terus pas 7 detik ngeblank gitu, jadi hitam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Udah bertanya-tanya itu orang. Kenapa ya? Rusak ya? Gitu kan. Nah, itu jadi baik di film maupun di pertunjukan itu harus orang-orangnya sangat detail. Jadi kalian yang terus Kak Ivon saya nggak details orangnya. Nah ini saatnya belajar details. Ya, belajar. Kak Ivon akan menegur kalau kalian tidak details. Jadi jangan sakit hati karena itu untuk bagus untuk kalian nantinya. Gitu ya. Banyak kok anak didiknya Kak Ivon udah memenangkan beberapa piala kayak gitu. Asal mereka mau tapi. Kalau yang nggak mau ya sudah bablas gitu. Nah, ini. Nah, nanti kita akan hitung berapa detiknya untuk lagu ini. Nah, selama Bangun Pemudi-Pemuda itu dimainkan drum bandnya, itu ada anak yang ngedance. Gitu ya. Ngedance bukan ngedance kayak gimana ya? Artinya dia menggambarkan cerita pada saat setelah kemerdekaan tuh ngapain. Misalnya ada yang jadi guru gitu loh. Ada yang jadi petani, ada yang jadi apa ya, pokoknya membangun Indonesia. Nah, itu semua nanti ada koreografernya. Oke? Nah, jadi kalau dilihat dari sini kami sudah berusaha mendetailkan. Cash itu adalah apa ya? Cash apa ya? Bahasa Indonesianya? Talent. Bukan. Pemain. Pemain yang dibutuhkan untuk scene ini adalah narator. Ada 2. Dia naratornya senior dan junior. Berarti yang senior ini berarti orang dewasa. Dancer berarti ada 2 kelompok. Sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan. Nah, Kak Ivon bagi supaya latihannya gampang. Ini supaya kalian bisa mengerti cara kerjanya ya. Untuk scene 1 misalnya, Andidi dari SMP KCB ya. Nah, Andini itu akan concern mempersiapkan untuk dance kelompok 1 yang sebelum kemerdekaan. Lalu di sini ada misalnya Jilan. Jilan dari SMP, SMA, SMK? Jilan? Oke. Nah, misalnya aku skip siapa lagi ya? Emat deh. Emat dari ini ada nih. Sita dari OSIS ya? Iya, OSIS Kak. SMPN 27. Nah, saya kasih contoh. Sita, nanti sekolah kamu mempersiapkan dance untuk yang setelah kemerdekaan, gitu. Nah, misalnya kayak gitu ya kerjanya. Jadi fokus sekolahnya Sita ngurusin yang setelah kemerdekaan. Misalnya gitu loh. Ini saya kasih contoh supaya detail. Nah, 68 paskibraka tingkat nasional dan 68 paskibraka ya DKI Jabar yang mana lah yang untuk ngisi scene-scene yang berikutnya ya. Lalu drum band. Nah, drum band ini kami belum memutuskan apakah mau diambil 5 sekolah atau hanya 1 sekolah main di setiap. Kayaknya sih aku akan tetap ngambil 5 sekolah. Supaya banyak pihak yang terlibat. Nah, sama. Nanti kalau misalnya nih ya,
tadi SMA mana tadi? SMPN mana tadi? Misalnya yang setelah kemerdekaan itu bagiannya dari sekolah itu. Nah, kami akan bilang dia akan tampil di show keberapa, gitu. Nah, setiap show itu akan berbeda personilnya, kecuali pemeran utama. Ya, pemeran utama itu akan sama terus sampai ke Bali juga sama. Tetapi kalau untuk yang lainnya itu tidak. Kami akan bagi setiap setiap show itu sekolahnya berbeda. Sampai di sini paham? Adik-adik? Paham, Kak. Paham, Kak. Paham, Ya. Kak. Nah, untuk yang kru, sekarang itu kan tadi pemain. Jadi muncul di depan layar, judulnya ya, muncul di panggung, katakan gitu. Nah, untuk yang kru, ini kan tidak muncul. Nah, kita membutuhkan tim riset. Riset untuk apa? Sejarah, sejarahnya itu nanti yang kayak tadi Kak Ivon bilang, kemerdekaan. Oh, suara Bung Karno, terus ada hal-hal apa gitu loh yang misalnya ada tembak-tembakan lah, misalnya. Oh, scene perang harus kita masukin, misalnya. Nah, itu kita butuh riset, makanya butuh FGD. Nah, setelah ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang kira-kira kita mau masukin adegan apa aja ya di dalam drama musikal tersebut. Sama kayak setelah kemerdekaan. Oh, ada profesi-profesi yang akan muncul di situ. Nah, profesi apa aja? Kesepakatan nih. Oh, mau ada profesi guru, dokter, petani. Apa? Kenapa kalian pilih itu? Ya, karena bajunya khas, Kak, misalnya. Nah, itu yang akan kita bahas di tim research. Ya. Supaya kita ada fokusnya. Nanti Audrey yang akan membagi kalian mau masuk di tim mana gitu. Lalu tim dekor. Nah, ini pekerjaan yang berat. Kemungkinan saya akan serahkan ke yang mahasiswa. Gitu, kemungkinan ya. Jadi tidak mengurangi rasa hormat untuk adik-adik karena kalian masih sekolah gitu ya. Nah, kalau dekor ruangan ini memerlukan benar-benar ini saya kasih share untuk yang ruangannya ya. Nah, ruangannya aja segede-gede gini gitu loh. Nah, tuh 22 meter, ini bukan dekor yang kecil gitu kan ya. Artinya terus ke sininya ada 17 meter. Nah, itu kita akan menggunakan yang amat sangat berat dekornya. Nah, jadi kemungkinan kita akan mengajak teman-teman dari mahasiswa. Mahasiswa kemungkinan jurusannya lebih spesifik lagi desain interior. Kayak gitu. Supaya ada gambarannya ya. Oke, lanjut. Tim dekor itu tim dekor. Nah, sebelum dan sesudah kemerdekaan. Jadi, ini ngapain sih Kak sebenarnya? Menggambar. Gitu. Nah, jadi perhatikan kalau drama musikal itu sibuknya adalah mempersiapkan backdrop dekor ini. Jadi dia dalam waktu hitungan detik, dia harus bisa mengganti dia punya backdrop belakang. Nah, itu makanya dibutuhkan tim yang sangat besar. Beda sama film ya adik-adik ya, kalau film semua editing. Tetapi kalau di pertunjukan, namanya juga sudah live show. Berarti akan sibuk banget super duper pada saat show itu. Jadi nggak ada tuh show, tar dulu ya saya mau nelpon pacar saya dulu ya, itu ya langsung di skip gitu ya. Nah, itu untuk dekor. Jadi untuk hal ini aja kita akan menyiapkan 2 sekolah atau 2 kampus untuk memperhatikan hal ini. Nah, tetapi karena ini kalau dekor itu tidak berubah untuk 5 show, jadi sekali pasang dia untuk selamanya. Nah, paling nanti operator untuk yang merubah dekornya itu bisa dikerjakan oleh adik-adik dari sekolah. Tetapi kalau untuk sampai menghasilkan harus built-in ngebangun panggung
Itu teman-teman dari adik-adik dari mahasiswa saja ya. Lalu tim hologram, visual hologram. Nah, ini satu sekolah. Misalnya sekolahannya Emat atau sekolahannya mana itu Mat yang kamu pernah bilang sama Kak Ivon. Nah, kita akan suratin mereka gitu loh. Nah, tolong ya satu sekolahan bikin tentang yang ini. Mereka fokus saja untuk bikin yang ini. Nah, tim kalian yang tadi saya bilang, tim Etus LC itu kalian yang bertanggung jawab untuk memfollow up. Paham ya, Emat? Iya, Kak. Jadi misalnya tim hologram, nanti kan ada keluar lagi tuh ER di mana gitu kan. Nah, itu nanti sekolah lain lagi. Nah, kalian follow up gitu. Nah, kalau mereka bertanya, kakak ini bikinnya bagaimana misalnya. Nah, kalianlah yang menjawab. Kayak gitu. Itu fungsinya tim si Etus LC. Gitu ya. Ya miriplah sama yang kita buat kemarin ya, sama adik-adik dari Anambas ya. Adik-adik dari Anambas sudah bikin, nah kalian yang benerin. Maksudnya gitu kan. Lalu tim visual background, satu sekolah. Visual background-nya apa sih? Yaitu tadi, apakah perlu dimix dengan visual background atau tidak? Hanya dekor saja. Itu nanti diputuskan setelah naskahnya jadi. Ya, di sini masih ancang-ancang aja sih. Nah, tim make up, wardrobe, dan properti itu satu sekolah. Jadi di scene ini, jadi satu sekolah ini misalnya sekolah SMPN 216. Nah, Ferdi kepalanya misalnya gitu ya, sebagai leadernya Ferdi. Tim sekolah kamu itu harus paham dengan tim make up, wardrobe, properti dari scene yang ini. Katakan gitu. Tim musikal. Nah, kalau tim musikal ini dia harus sama ya. Kita hanya bikin 2 tim saja. Ya udah nggak usah dibahas lah itu. Nah, baru masuk ke scene pertama. Scene pertama dimulai dari musikal. Namanya juga drama musikal ya. Jadi segala sesuatu yang disampaikan itu musikalin. Apa artinya dinyanyiin lah katakan gitu ya. Keceriaan anak remaja. Nah, kalau anak remaja kan usianya kalian pasti kan. Nah, ini bagian dance-nya adalah anak-anak seusia kalian. Nih, SMP, SMA, boleh. Show di panggung. Nah, memiliki banyak mimpi. Tiba-tiba terjadi masa pandemi. Jadi semacam kalian ini dari waktu 2019 kalian hidupnya gimana, terus waktu pandemi, terus tiba-tiba pandemi. Kayak gitulah. Nah, masa pandemi backdrop edukasi online. Nah, jadi ini dekornya langsung hilang tuh. Yang tadi ada dekor misalnya, ada dekornya gedung-gedung, ada dekor apa, itu langsung hilang diganti dengan backdrop edukasi online. Pakai ngezoom kayak gitu ya. Nah, tetapi ngezoomnya nggak bisa live ya. Kayak gini. Oh ya udah, nanti kakak sediain linknya aja ya enggak. Ini semua editing. Nah, ini baru campur editing. Jadi untuk scene ini ada dia scene-nya adalah ikut kelas online. Nah, syutingnya tuh sendiri-sendiri ya adik-adik. Nah, nanti misalnya contohnya dia di Zoom ini. Ada Kak Ivon, ada siapa gitu kan ya. Ini syutingnya Kak Ivon syuting sendiri, Kak Arya syuting sendiri, Emat syuting sendiri, Sita syuting sendiri. Nah, hasil syutingnya itu digabungkan. Jadi ada tim editing nanti. Tapi pura-puranya pada saat kita nonton, pura-puranya adalah itu lagi nge-zoom online langsung. Gitu, ya. Sampai di situ bisa dibayangkan adik-adik? Bisa, Kak. Bisa, sip, pinter semuanya. Mantap. Lalu dilanjut dengan kebingungan peserta kursus. Jadi ini ada guru, nanti kan ada guru tiba-tiba ngasih tugas. Nah, ngasih tugas terus anak-anaknya kesel. Ya kayak kalian lah gitu ya, kalau dikasih tugas kesel gitu ya. Nah, anak-anak kesel, lalu mereka komplain. Nah, tapi komplainnya itu dalam bentuk nyanyian. Ya, karena drama musikal itu ya. Jadi, wah kami anak-anak minta dimengerti karena kami belum bisa buat konten, makanya ikut kursus. Ya, ini hanya kira-kira.
belum menjadi apa namanya dialog baku ya. Ini jadi gurunya itu bukan yang ngajarin tapi langsung dikasih tugas. Jadi harus belajar mandiri. Jadi mungkin dialognya tahu gitu gue nggak ikut kursus ini bayar mahal-mahal tapi apa suruh nyari ilmu sendiri misalnya gitulah kira-kira seperti itu. Nah, setiap scene itu ada poin. Poin artinya ada maksud yang ingin disampaikan. Dari scene ini setiap anak berhak untuk bermimpi. Gitu. Namun seringkali mereka tidak mengerti cara untuk bisa sampai ke mimpi mereka. Nah, pada saat di scene ini kan mereka minta mereka bermimpi menjadi YouTuber, katakan gitu. Nah, makanya pengen belajar. Tapi apa namanya yang ngajarin kayak gitu, gitulah ya, kurang lebihnya. Ini hanya dasar saja. Lalu blackout. Nah, kalau yang udah blackout itu berarti panggung saatnya bebenah. Tapi ini bukan bebenah, oke, kalau gitu santai ya Kak, ada waktu 15 menit. Kagak ya, hitungannya detik gitu. Untuk mengganti suasana scene 1 dengan suasana scene 2 itu hanya hitungannya detik ya adik-adik ya. Jadi kalian bayangkan dulu itu ya. Keseruannya nanti, kalau Kak Iwan bilangnya itu keseruan ya. Lebih seru dari bikin film sih. Karena apa? Ini nggak bisa diulang. Kalau film jelek, cut. Ulang lagi deh. Sampai nyari yang sempurna. Kalau ini enggak. Jadi benar-benar mencari keseriusannya kalian untuk bisa menghasilkan pekerjaan yang sempurna pada saat satu saat tidak ada pengulangan. Itu ya tantangannya ya. Tapi keren kalau kalian udah bisa melakukan hal yang sekelas Amerika buat gitu, Hollywood buat gitu. Nah, cast di sini ada narator kembali. Jadi yang menyampaikan poin itu nanti narator. Gitu. Lalu ada 5 karakter utama, ada guru, ya kan 5 karakter utama, terus ada 9 ekstras. Nah, 9 ekstras ini ngapain? Dia tampil di Zoom. Nah, nanti misalnya kalian mau bilang, "Nah, aku boleh dong mau tampil di Zoom." Nah, itu pun tetap harus ikut audisi. Oke? Nah, 9 ekstras itu akan tetap tampil di dalam Zoom. Jadi total di dalam layar itu ada 15 peserta. 9 yang ekstras, 5 pemeran utama, 1 guru. Gitu ya. 15 peserta itu edit dari penonton yang hadir untuk layar kedua. Jadi kalau Zoom itu kan ada layar pertama, layar kedua gitu ya. Nah, pura-puranya nanti itu ada 30 penonton. 30 peserta kursus ceritanya. Pokoknya 30 peserta Zoom lah. Nah, yang 15 yang pada saat nanti digeser kedua, nah itu kita ngedit dari yang datang. Ini paham nggak ya? Jadi begini, saya stop share dulu. Aku misalnya contohin yang kayak begini kan kalian akan melihat layar ya. Dengan ada nama Emat, Sasa, Sita, Tasya gitu kan ya. Nah, karena kita nggak ada lebih dari 20, aku nggak bisa contohin layar kedua. Nah, layar seperti ini nih akan muncul di backdrop, katakan gitu. Tetapi pada layar pertama itu pemeran, ya. Layar yang kedua pada saat saya geser layarnya, itu akan muncul orang-orang yang lagi nonton. Supaya apa? Dia kaget, lah kok gue ada di situ? Sampai di sini paham? Paham, Kak. Ngerti ya maksudnya ya? Oke. Nah, jadi seperti itu caranya untuk apa namanya? Untuk bikin scene yang ini. Jadi dia ada yang benar-benar pemain yang udah disetting dari awal, ada yang peserta pada saat itu. Nah, berarti ini kan keterlibatan peserta. Jadi misalnya Kak Ivon tuh cuma penonton gitu kan. Lah tiba-tiba ngelihat muka Kak Ivon kan kaget gitu. Lah kenapa gue bisa ada di situ ya? Nah, itu editing. Nah, kembali lagi ini teman-teman dari IT atau backdrop sendiri.
yang akan melihat apa namanya akan mengedit. Jadi itu krunya lihat di situ ya. Dekor kelas, tim make up, properti, terus tim musikal. Nah, tim make up ini karena ini syutingnya sendiri-sendiri, jadi orangnya juga masing-masing ya, adik-adik. Lalu tim musikal. Oh ya, ini berarti lupa ya. Ada editor. Ntar dulu, Kak Ivan nambahin dulu. Editor untuk layar Zoom. Ini satu sekolah. Oke, sampai sini paham ya? Scene yang kedua. Ini full musikal. Nah, 5 anak tadi yang menjadi pemeran utama yang tadi ada di Zoom, gitu. Terus dia memperkenalkan karakter masing-masing. Bisa kebayang nggak nih ya kalian ya? Coba tutup matanya semuanya, ngebayangin ada 5 orang dengan karakter yang berbeda dari provinsi yang berbeda, gitu. Kak Ivon contohin aja misalnya yang satu dari Jawa, yang satu dari Sumatera, yang satu dari Papua, yang satu dari Kalimantan, yang satu dari Bali, misalnya kayak gitu. Nah, 5 anak ini akan keluar satu-satu. Tapi itu sangat cepat ya perubahannya. Jadi misalnya satu anak, saya seorang dokter, saya bercita-cita jadi dokter gitu. Ini keluarga saya punya 2 adik, satu wanita, satu laki-laki, ibu saya ngapain, bapak saya ngapain. Nah, itu langsung berubah ke yang kedua. Bayangkan itu cepatnya 5 orang ini menjelaskan masing-masing latar belakangnya dia, merubah background. Jadi misalnya kalau dia anak orang kaya, backgroundnya dia anak orang kaya, wah berarti backgroundnya kan rumah mewah gitu kan. Nah terus yang kedua ternyata dia anak orang sederhana, berarti kan langsung berubah tuh backgroundnya. Nah bayangkan itu akan berubah dalam hitungan sepersekian detik gitu ya, nggak sampai 1 detik. Lalu musikal umum memperlihatkan keragaman profesi yang tadi. Jadi ditutup dengan yang tadi dancer-dancer yang di scene opening menggambarkan profesi masing-masing itu akan keluar lagi di sini. Gitu. Lalu ending lagunya adalah 5 anak tadi tiba-tiba ingat, "Wih, kita kan ada tugas ya." Nah, ini mungkin akan ada dialog singkat ceritanya. Lah kok kita malah main-main, misalnya gitu. Ayo kita fokus untuk ngerjain tugas kita lagi, gitu. Nah, poinnya adalah kita dilahirkan dari keluarga yang berbeda-beda, tidak bisa memilih. Seharusnya keragaman adalah menjadi kekuatan. Namun anak, jadi siapapun kan anak ya, termasuk Kak Ivon waktu dilahirkan kan nggak bisa memilih, saya mau jadi anak konglomerat dong, saya mau jadi anak presiden dong, nggak bisa kan. Nah, terus setiap anak itu belum mengerti cara mengoptimalisasi keragaman tersebut dengan tersebut menjadi kekuatan. Nah, ini contohnya pada saat kita sekarang ini nih ya, kalian kan ada dari beberapa provinsi, kalian ada dari beberapa usia, kalian ada beberapa latar belakang yang berbeda aja udah meeting Zoom bareng-bareng Kak Ivon 13 orang totalnya kita. Katakan gitu ya. Nah, yang tadinya misalnya nggak tahu, oh ternyata saya itu mampu loh bikin yang kayak begini. Yang tadinya nggak pernah tahu, akhirnya jadi tahu. Nah, itu maksudnya dari kegiatan ini ya adik-adik ya. Jadi kita tidak hanya menyampaikan sesuatu, tetapi kalian mengalami. Nah, Kak Ivon pengennya nanti pada saat kita sudah sampai bulan keberapa, kalian bisa testimoni kalian sendiri, misalnya Tasya, testimoni di Instagramnya sendiri atau di sosial medianya sendiri. Kami terlibat di proyek ini, ternyata itu aku bisa mengoptimalisasi, aku baru tahu ternyata aku baru bisa di bidang ini, ternyata aku baru tahu aku baru bisa ngedance, aku baru tahu kalau aku bisa bikin story, kayak gitu loh. Ya. Jadi siapapun, makanya Kak Ivon bilang siapapun
welcome, tidak perlu jago, yang penting mau belajar, welcome. Nah, nanti tinggal kita bagi-bagi sesuai dengan talenta kalian. Itu butuhnya talent mapping ya. Di scene 2 ini case yang diperlukan adalah narator kembali. Jadi setiap sesi ditutup dengan narator ya. Untuk menyampaikan poin-poin ini. 5 karakter utama, 25 karakter pendukung. Loh kok jadi banyak Kak? Gitu kan. Kan tadi masing-masing keluarga. Jadi ada papa mamanya, ada adik kakaknya gitu ya. Itu dengan akan keluar semua di sini. Cepet-cepet itu. Dancernya 5 kelompok. Jadi itu kami hitungnya sebagai dancer ya. Jadi misalnya karakter pertama dia dengan papa mamanya dengan kakak adiknya misalnya. Nah, itu kelompok 1. Kelompok 2 karakter yang kedua, kelompok 3-nya sampai akhirnya ada 5 kelompok dikerjakan oleh ini kenapa 6 sekolah ya? Harusnya dikerjakan oleh 5 sekolah juga ya. Dikerjakan oleh 5 sekolah dan 1 dancer kelompok menggambarkan berbagai profesi yang tadi. Yang keluar, dia udah keluar di scene pertama, dia bisa keluar lagi di scene yang ini. Sampai di sini paham adik-adik semuanya? Paham Kak Ivon? Paham Kak. Oke, mantap. Nah, yang perlu diperhatikan, ini mungkin nanti ada visual background ya. Jadi jangan coba-coba di sini misalnya karakter pertama dia anak orang kaya, karakter kedua dia anak orang sederhana. Itu jangan coba-coba. Kita bikin dekor ya Kak. Itu nanti mencret sendiri kalian merubah dekor itu dalam hitungan detik. Jadi caranya Kak Ivon lebih baik kita menggunakan visual background. Ya. Jadi misalnya dia tinggal di rumah mewah, ya udah rumah mewahnya dijadiin visual background. Dia tinggal di pedesaan, pedesaannya dijadiin visual background. Tetapi bagaimana visual background itu terlihat hidup gitu ya, seakan-akan menyatu dengan backstage yang ada. Nah, itu PR-nya. Dalam hal ini Emat mengerti? Halo Mat. Oke. Nah, dari tim make up sama ya untuk musikal segala macamnya. Oke, scene ketiga. Scene 2 lewat ya, adik-adik. Yang sudah oke. Ada yang mau bertanya? Apa lanjut? Atau mau minum dulu, kencing dulu? Maksudnya background itu nanti backgroundnya kayak LED gitu atau? Iya, LED ya? Iya. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, kita lanjut ya. Scene ketiga. Tenang, ini karena drama musikal cuma ada total 10 scene ya. Kalau film bisa ada ratusan scene. Bayangin tuh berapa lama meetingnya. Nah, scene ketiga. Pada saat sedang mencari ide, ya tadi kan dia tahu-tahu abis nari-nari dia bingung gitu kan. Ayo yuk kita bikin konten, kerjain tugas gitu. Pada saat lagi mencari ide buat konten, tiba-tiba, nah ini tiba-tiba, jadi ada saatnya itu nanti backdropnya apa gitu nanti kita tentukan berikutnya. Nah lalu tiba-tiba backdrop berita dunia gelap. Nah jadi misalnya dari sisi pemerintah, dari sisi apa itu pada 2023 akan gelap, 2023 akan gelap kayak gitu loh ya. Entah itu nanti ada yang baca dari Google misalnya artikel-artikel itu kita munculkan. Nah ini yang kerjain siapa? Tim riset ya adik-adik yang nyari berita-berita viral misalnya itu. Nah itu tim riset nanti ceritanya. Terus backsoundnya dari tegang sampai mencekam. Nah tetapi ini ada 2 hal nih yang terjadi ya gitu. Di backdrop keluarnya berita-berita. Tetapi di
drama musikalnya di dancernya memperlihatkan beberapa suasana. Jadi itu nanti ada orang yang denger itu cuek aja sih, nggak ngaruh buat hidup gue gitu kan. Tapi nanti ada orang yang langsung panik gitu kan, nelfon-nelfonin orang misalnya gitu loh. Terus ada yang bener-bener saking cueknya ya dia tetap happy, misalnya dia lagi pesta ya tetap pesta gitu, seperti nggak denger apa-apa. Jadi nggak ada kepedulian. Terus ada yang menanggapi dengan itu mah berita bohong, mana mungkin Indonesia gelap gitu-gitulah. Nah, itu diungkapkan dengan dance ya, dengan tarian, dengan koreografernya tapi yang kayak gini. Sampai di sini paham? Guys? Paham, Kak. Ya. Oke. Nah, terus ending kembali lagi ke 5 anak. Jadi makanya karakternya 5 anak ini menjadi karakter utama. 5 anak ini tertegun tuh apa ya? Ya mikir lah gitu ya, bengong, mikir bagaimana nih yang tadinya saya mimpikan scene berikut sebelumnya kan mereka, oh saya pengen jadi dokter, saya pengen jadi ini, saya pengen jadi itu gitu kan ya. Dengan berita kayak gitu mereka bingung, nyampe nggak nih ya mimpi gua? Kayak gitu loh poinnya. Nah, yang tadi permasalahan internal, nah sekarang permasalahan eksternal ya. Ditutup lagi poin ini oleh narator. 5 karakter utama, dancer orang banyak, berbagai ekspresi, terus krunya, tim riset tadi itu ya, terus dekor, tim riset memberikan kepada tim dekor virtual background, temanya berita gelap. Nah, nanti mau seperti apa, bikinnya berapa menit Kak? Nah, itu tergantung nanti lagunya. Lagu apa gitu kan, lagu yang ini loh. Ini. Pada saat ini diadegankan, dancer memperlihatkan beberapa suasana itu diadegankan, itu kita harus bisa memastikan, misalnya adegan itu 3 menit, ya kalian bikin latarnya juga 3 menit, kayak gitu loh. Ya, jangan bikin latarnya 2 menit aja ya Kak, kenapa capek gitu. Ya harus sama lah, 1 menit lagi latarnya apa dong gitu, gelap. Ya. Scene yang keempat, konflik dari 5 permasalahan anak yang berbeda, namun benang merahnya adalah mereka sedang berupaya untuk membuat konten. Walaupun tidak bisa maksimal karena permasalahan keluarga. Nah, ini nanti kami akan memasukkan pentingnya figur ayah, menampilkan 5 kondisi keluarga. Ini sama dengan scene keberapa ya tadi ya? Scene kedua ya? Yang dia menyatakan, oh saya bermimpi jadi ini, keluarga saya, ayah saya siapa, ibu saya siapa, kayak gitu. Nah, itu keluar lagi nih di scene ini, gitu. Keluarnya ngapain? Jadi si anaknya lagi konsen, mau bikin tugas, misalnya keluarganya berantem kek, adik-adiknya berisik kayak gitu loh. Nah, ini yang belum didetailkan. Nah, nanti kita akan bicara detailnya seperti apa gitu kan ya. Tapi seperti itulah tanggapan perkiraannya ya. Nanti akan ada 5 keluarga yang berbeda ya. Mungkin kalau kalian bilang, yang satu dibikin bahagia aja kali Kak, jangan semuanya kusut gitu kan. Ya boleh juga gitu. Ini kan belum final ya. Baru kisi-kisi supaya kalian mendapat gambaran seperti apa nanti drama musikalnya. Lalu di akhir lagu, harapan 5 anak ini ingin mempunyai keluarga yang harmonis. Mempunyai, emang ada di sini yang pengen keluarganya berantakan? Saya rasa nggak ada ya. Jadi ini harapan setiap anak Indonesia maupun anak di dunia, mempunyai keluarga harmonis, mendapatkan perhatian, dan waktu yang diberikan oleh orang tua. Itu poinnya di situ. Ya. Nah, siapa saja yang terlibat di sini? Kembali narator, 5 karakter utama, karakter pendukung dari keluarga masing-masing yang tadi total 25 orang ya. Dancer 5 kelompok dari keluarga masing-masing. Nah, itu dia. Lalu kru backdrop dari 5 keluarga tadi itu dimainkan lagi. Jadi yang pertama udah keluar, dia muncul lagi.
Nah, tapi terserah. Kalau misalnya tadi kalian munculkannya, oh dia rumahnya di tepi sawah, kali ini dia lagi bekerja di dalam rumah, berarti backdropnya harus berubah ya, gitu. Berarti dia seakan-akan lagi duduk di dalam rumah, backgroundnya harus berubah. Gitu. Lalu tim make up. Ya sama lah, ini pokoknya ngikut lah semuanya ya. Nah, scene yang kelima. Scene yang kelima. Nah, 5 anak ini ngumpul lagi di Zoom. Jadi ceritanya mereka lagi bete sama keluarga masing-masing. Terus mereka, kita siapinnya bareng-bareng aja yuk, gitu kan. Bikin tugasnya barengan, misalnya gitu loh. Nah, berarti ini kembali lagi ke scene Zoom. Gitu. Tetapi Zoom-nya yang tadi adalah 15 orang dikali 2 bersama dengan penonton. Kalau ini beneran cuma berlima doang. Gitu. Karena ini kalian yang pemeran utama gitu kan. 5 orang ini akan muncul di Zoom, sedangkan di panggung itu clear. Gitu ya, tidak ada giat. Nah, 5 anak ini berkeluh kesah. Jadi misalnya kayak di sini ada 5 orang, masing-masing ngomong gitu. Nah, kan kedengarannya di Zoom itu kan nggak jelas ya. Nah, seperti itulah adanya lagi bicara tentang masing-masing. Jadi seakan-akan dia pokoknya lagi curhat aja lah. Aduh, tadi lagi mau buat, tiba-tiba adik gua berantem lah. Tiba-tiba papa saya nyuruh apalah, tiba-tiba mama saya berantem sama papa lah. Misalnya kayak gitu loh. Nah, apa yang terjadi di scene 4 itu disampaikan di Zoom, tapi berantakan gitu nyampeinnya. Nah, kembali lagi ini rekaman harus masing-masing gitu ya. Jadi 5 anak ini rekaman di rumahnya masing-masing, ceritanya nanti diedit sama tim editor. Jadi yang waktu tampilan di Zoom, enaknya ini kalau pas lagi di Zoom pemain itu bisa agak istirahat dikit karena yang tampil Zoom gitu kan ya. Itu udah editing. Jadi semua pemain bisa istirahat lah selama scene ini berjalan. Lalu, nah di sini narator. Kan yang menjadi penengah kan selalu narator ya. Narator ini masuk di sini, dia menghentikan keributan mereka semua di Zoom secara mendadak. Jadi ini naratornya munculnya di mana? Munculnya di live, di stage, di panggung gitu kan. Misalnya awalnya teriak, wah berisik gitu kan, semuanya ngomong gini, nggak bisa ada solusi juga karena semuanya pada komplain. Nah, jadi dia cuma teriak begitu, wah berisik, stop, komplain, yuk kita mulai bersyukur kayak gitu kan. Nah, saat itu juga 5 anak yang utama ini dia muncul di stage. Nah, yang di backdrop biarin aja agak-agak bengong gitu. Jadi kayak nge-freeze gitu loh ceritanya. Dengan ekspresi menyadari, ya ngapain juga ya, gue komplain kan gak ada gunanya juga ya, nggak bikin tugas gue jadi selesai kayak gitu loh. Nah, kelima anak ini menemukan titik balik. Jadi titik baliknya itu di scene 5 ini. Gitu ya adik-adik ya. Perhatikan, saya sekaligus menjelaskan tentang film karena kita juga akan bikin film series untuk yang DKI Jakarta khususnya. Titik balik itu harus ada. Jadi pada saat nanti kita bikin naskah untuk yang drama series, film series, itu nanti harus ditentukan titik baliknya di scene mana. Itu. Ada kalau yang film, ada yang justru titik baliknya dikeluarkan di awal, terus dia setelahnya bicara bicara mundur kayak gitu ya. Mungkin kalian pernah lihat film-film yang begitu, yang sekarang habis itu tulisannya 10 tahun sebelumnya, misalnya gitu. Atau ada juga yang titik baliknya itu langsung loncat. Jadi 5 tahun kemudian. Nah, itu. Gitu ya. Itu kalau di film, tapi kalau di sini titik baliknya ya dia muncul langsung menemukan titik balik bahwa mereka itu sadar, ngapain ya kita berusaha sendiri-sendiri, lebih baik kita kerjain satu topik konten yang bisa kita kerjain bareng, tetapi
nanti nilainya buat kita bersama. Udah daripada bikin sendiri-sendiri, mendingan kita menghasilkan satu konten bener-bener viral. Gitu. Untuk penjelasan yang scene 5 ini paham? Paham, Kak. Paham, Kak. Oke. Yang scene 5 paham ya? Nah, musikal dari sisi musikalisasinya adalah kelima anak tadi, begitu mereka menemukan titik balik, mereka bersemangat lagi. Yang tadinya kan ngomel, gitu kan, semacam ngedrop lah. Nah, habis mereka ada aware untuk menyadari bahwa komplain itu nggak penting gitu. Nah, mereka kayak di recharge gitu, wah mereka semangat lagi. Nah, disitulah baru topik lilin dan potensinya itu benar-benar muncul gitu. Oke. Nah, di sini ada dancer, sama ya penjelasannya seperti yang tadi. Nah, dancer yang di sini dia dancer khusus. Jadi bukan 5 anak ini yang menari. Jadi 5 anak ini muncul dia acting. Ya, acting terus sepakat mulai ngapain ya itu acting. Tetapi yang menyanyikan lagu Stop Complaining Start Rejoicing itu ada satu grup. Nah, itu satu sekolah lagi gitu. Satu sekolah berarti ini 5 sekolah ya adik-adik. Karena kan 5 kali show ya. Jadi kalau kalian kita ngisi yang dancer yang ini yuk. Terus punya teman di sekolah mana yang kalian memang suka kompetisi bareng, ya boleh. Jadi ngambil sekolah-sekolah teman-teman kalian gitu. Kita ngambil di dancer yang ini yuk gitu. Supaya bisa latihannya bareng atau apa gitu kan. Itu welcome aja ya adik-adik ya. Scene ke-6, full musikal. Melakukan kegiatan dengan ide masing-masing dengan segala kesulitan serta secara bergantian. Nah, ini kembali 5 anak ini nge-twist ya. Jadi anak 1, anak 2, anak 3, anak 4, anak 5 masuk lagi anak 1, anak 2, anak 3, anak 4, anak 5 kayak gitu loh. Dia berganti-gantian tuh. Jadi misalnya si anak 1 lagi ngapain, aduh gagal gitu kan, tapi dia tetap mencoba kayak gitu. Nah, poinnya di sini pasti setelah melakukan yang tadi kan sebelumnya yang di scene 5 adalah mereka sengaja merubah polanya kan. Nah, pada saat mereka sudah merubah pola, ini kan di kehidupan sehari-hari kita pikir, nah kali ini pasti sukses nih, nggak bakalan susah lagi hidup gue. Ternyata masih menemukan juga kegagalan, bahkan keletihan, aduh capek banget deh gitu. Nah, ini muncul tapi dalam musikal ya, dalam bentuk drama nyanyian, katakan gitu loh, dalam bentuk acting yang dilakukan. Nah, apa namanya, di sini 5 karakter utama, sama lah ya ininya. Scene ke-7. Nah, ini kembali lagi nih, terdengar suara Bung Karno. Ini kami tidak bilang harus memunculkan. Jadi apakah suaranya dia nonton di TV, misalnya gitu loh. Yang memotivasi anak-anak. Kalau yang tadi kan kita bikin seperti sakral lah gitu ya, proklamasi. Jadi karena kita backdate kan, jadi di scene opening itu seakan-akan itu memang tahun 1945 gitu. Nah kalau yang ini kan udah masa kini, nggak usah memunculkan Soekarno nggak apa-apa kali. Apa namanya, cuman memberikan apa namanya artikel-artikel yang memotivasi, tidak boleh menyerah, bahkan anak muda bisa mengguncang dunia, kayak gitulah. Terus ada pesan Bung Karno di Monas untuk kita mengerjakan Monas. Kalian tahu nggak Monas itu dikerjainnya urunan? Saya juga baru tahu sih, jujur aja ya. Waktu ngajak Kak Randy sama Kak Afi ke mana Monas, saya baru menemukan artikel itu. Nah jadi sama ya, ternyata Indonesia itu dari dulu kita sudah gotong royong judulnya ya. Lalu musikal, mereka satu persatu bangkit, urunan, ya butuh modal, urunan uang receh berapapun gitu kan, tergambar komunitas-komunitas dari berbagai profesi,
ikut urunan gitu kan. Nah, ini nanti apa namanya bisa rame nih. Terus idenya bisa sangat liar sih. Maksudnya apakah nanti ada yang transfer, maksudnya transfer tuh terlihat di backdropnya, oh ada yang transfer nih ke rekeningnya si anak 1, anak 2 misalnya gitu loh ya. Di scene 7 ini jadi hanya musikal menggambarkan kayak begitu, tidak ada dialog. Kalian paham ya? Nah, yang ini yang berat. Di strip yang ketiga ya, di poin yang ketiga yaitu kelima anak kembali bersemangat masuk ke satu lagu memperlihatkan video jadi. Nah, ini akan dikerjakan oleh teman-teman kalian di provinsi masing-masing. Nah, ini kan seakan-akan dibikin sama 5 anak itu di kotanya mereka, gitu kan. Nah, nanti video ini harus ada video jadi yang dikerjakan. Nah, 5 provinsi ini apa sih, Kak? Sumatera Utara untuk Danau Toba, Labuan Bajo untuk NTT, Mandalika untuk NTB, Borobudur untuk Jawa Tengah, Likupang untuk Sulawesi Utara. Itu ya. Jadi nanti kita akan bersinergi dengan teman-teman kalian yang ada di sana khususnya mengerjakan video ini. Ya, mengerjakan video ini terus kalian tampilkan. Nah, hasil tampilannya itu ya sudah edit artinya ya. Udah jadi semuanya tetapi ini dikerjakan oleh teman-teman yang bukan kalian, bukan dari DKI Jakarta intinya gitu. Nah, terus di sini terlihat media udah mulai menayangkan berita kalian kayak gitu. Ya kan tadi kan disuruh bikin berita viral seviral-viralnya kan? Nah, jadi wah beritanya udah mulai nih naik. Apakah itu nanti backdropnya akan muncul like Instagram kek atau apa kek gitu kan? Atau kalian sudah masuk di TV misalnya gitu loh. Nanti ada yang shoot, wah ternyata kegiatan ini masuk ke TV kayak gitu. Dan akhirnya sampailah mereka kepada tujuan untuk memberita viral seviral-viralnya tapi dikerjakan secara bersama-sama. Akhirnya mereka menjadi geng 5 sekawan sebagai pelopor Mission Impossible untuk Indonesia. Di scene ini pun dilakukan WA Blast. Nah, mereka bikin berita viral kan ya. Nah, nanti akan ada, makanya tadi kalau kalian masih ingat yang di pertama MC mengumumkan tetap menyalakan HP tapi nada getar. Nah, pada saat ini nanti pemain itu akan berinteraksi lagi dengan penonton. Ngapain berinteraksinya? Coba dilihat udah masuk belum beritanya. Jadi apapun yang kalian sebarkan itu nyampe ke penonton. Gitu loh. Di sini bisa dipahami adik-adik semuanya? Halo? Bisa. Oke. Siap Kak, bisa. Ya, jadi penonton itu menerima WhatsApp Blast itu. Nah, jadi ini perlu tim yang mengirimkan pada saat itu. Jadi jadi misalnya WhatsApp Blast itu ada di panggung, di penonton menerima. Nah, itu kan momennya harus pas. Ya, jadi jangan ngeblas masih scene kelima udah di-blast gitu loh berita viralnya ya, jangan. Di scene yang ini harus tepat pada waktunya ngeblas gitu. Nah, alamat emailnya bagaimana? Mendapatkan nomor WhatsApp-nya gimana? Ya itu kita pikirkan nanti bagaimana caranya kita tahu yang datang itu punya WhatsApp, nomor WhatsApp itu dibawa sama dia. Oke. Yang ini sama krunya. Nah, harus ada kru IT yang ngeblas tentunya, kru ER. Nah, di sini tadi kan ada tampil, nih sorry ya, aku balik lagi ke sini ya. Di sini kan tampil 5 wilayah yang berbeda. Nah, itu misalnya yang Likupang itu diving temanya.
Nah, pada saat lagi ngeliat videonya si Likupang, itu kan dia videonya tentang terumbu karang. Nah, terumbu karang itu pakai AR ya, muncul di antara penonton. Jadi semacam saya yang lagi nonton bisa ubur-ubur lewat gitu depan saya. Kayak gitu loh. Ada yang bingung dalam hal ini? Atau paham? Jadi ada kuda laut lewat kayak begitu. Misalnya ada ikan lewat gitu. Jadi penonton itu mungkin nanti akan kaget tuh. Hah, kok bisa ada ubur-ubur gini ya? Nah, itu berapa ubur-ubur berapa terumbu karang yang akan dibuat ya sebanyak-banyaknya. Nah, itu akan dikerjakan misalnya sekolah A bikin ubur-ubur, sekolah B bikin bintang laut, sekolah C bikin kuda laut, sekolah D bikin ikan arwana, sekolah D bikin ikan hiu, misalnya kayak gitu. Nah, itu beda-beda ya sekolahnya. Jadi supaya di dalam proyek ini terlibat sekolahnya atau personalnya itu banyak banget. Itu. Oke, kita lanjut. Jadi multimedia menghasilkan 5 video dari 5 sekolah di provinsi masing-masing. Multimedia berita viral. Ya, terus AR yang tadi nuansa underwater. Kalau misalnya di mana Borobudur, pura-puranya kita tabrakan sama candinya, misalnya tuh kayak gitu. Kalau di Mandalika, misalnya kita lagi ada motor yang tiba-tiba lewat sebelah kita karena dia lagi balapan kan, wing gitu loh. Nah, itu interaksi dengan penontonnya di sana. Nah, tim IT atau sosmed ini benar-benar ya sosmednya nanti itu sosmednya kita itu benar-benar dipantengin karena itu yang akan dijadikan beneran gitu. Jadi misalnya yang di layar sosmednya Kinaria Koop, viewernya ada berapa? Nah, itu harus real. Jadi pada saat orang itu kita bisa tantangin penonton, coba dibuka Instagramnya Kinaria, sama nggak posisinya? Nah, itu harus sama pada saat itu, gitu loh. Nah, tim sosmednya ya bekerja keras di situ ya. Jadi followernya ada 1 juta ya harus ada 1 juta, gitu. Followernya ya karena ini membuat berita viral berarti tantangannya ya harus penontonnya banyak, judulnya gitu ya. Jadi mau nggak mau, oh gampang nanti semua yang terlibat ya harus follow, terus ngajak teman-teman yang lain harus follow. Nah, itu salah satu caranya ya. Terus musikal ini udah ya. Ini scene 8. Scene 8 yang tadi scene 7 adalah kalian sudah si pemeran utamanya sudah melakukan udah sukses melakukan berita viral gitu. Lalu finally dia diapresiasi sama pejabat. Nah, ini pejabat yang tadi saya bilang di awal. Kita akan mencari pejabatnya real. Siapa itu? Ya menteri kek, bahkan mungkin kita akan coba presiden, tapi kan nggak mungkin menteri itu tampil di semua show, presiden tampil di semua show. Nah, jadi ini pemain berganti. Jadi misalnya show pertama Nadiem Makarim, misalnya. Show kedua Erick Thohir. Show ketiga Presiden Jokowi. Show keempat Wakil Presiden. Ini hanya misalnya loh ya. Show kelima Ketua MPR misalnya. Nah, itu mereka akan tampil sebagai mereka. Gitu. Itu kapan diputuskannya? Ya bisa diputuskannya ya last minute lah. Karena kita nggak tahu, mereka nggak mungkin latihan. Tapi kita akan memberikan dialognya kepada mereka. Kemarin saya udah approach 1 orang dan mau. Gitu ya. Dan oke, nanti tinggal realisasinya saja. Gitu.
Nah, apa dialognya Pak Menteri atau Ibu Menteri atau Bapak Presiden? Nah, itu dialognya kurang lebih kayak begitu. Wah, kalian hebat. Kalian adalah calon pemimpin di tahun 2045. Misalnya gitulah ya. Lalu musikal demo AR sedang berada di pesawat tempur gitu. Nah, ini syuting sendiri juga. Terus di kapal TNI. Nah, 2045 kan kita bicara tentang Jayala Indonesia kan? Nah, terlihat hebatnya Indonesia. Kalau tadi sudah terlihat hebatnya Indonesia, banyak kekayaan alam Indonesia, apa namanya, ada terumbu karang Indonesia itu muncul dalam bentuk AR. Nah, ini muncul dalam bentuk pesawat, kapal tanker misalnya, kapal dalam laut gitu. Nah, kenapa sih hal ini dimunculkan? Supaya penonton itu menyadari, apalagi kalian yang membuat itu akhirnya mengerti, oh segitunya ya Indonesia itu sebenarnya. Mungkin kalian nggak ngerti sebelumnya kalau Indonesia ada ubur-ubur, katakan gitu. Mungkin sebelumnya nggak ngerti Indonesia ada pesawat tempur. Tapi gara-gara bikin proyek ini ngerti, oh ini punya. Berarti kita kerjasama beneran. Iya, nanti hari Rabu Kak Ivon akan meeting dengan para militer itu untuk memastikan syutingnya. Nah, ini syuting duluan jadinya ya. Ada pesawat atau apa itu bikin AR lagi. Sama kayak si ubur-ubur. Jadi tiba-tiba dari ubur-ubur kalian melihatnya tiba-tiba ada pesawat lewat, zing gitu kan, kaget. Nah, itu. Nah, itu kekuatan teknologinya begitu. Nah, terus dilanjutkan dengan pelajar Indonesia menari. Jadi ini adalah scene finalnya gitu ya, ada pejabatnya, terus nanti semua penari keluar. Nah, pelajar Indonesia menari ini yang LED yang tadi backdropnya itu yang menang di bulan Mei. Jadi mereka yang akan muncul semua di LED itu. Berapa tadi pemenangnya? 360 pemenang ya. Nah, 360 pemenang itulah yang akan muncul di layar secara berganti-gantian, diedit yang bagus tentunya, bagaimana pelajar Indonesia menari. Sedangkan di stage sendiri itu all kontributor, all cast, all crew itu tampil untuk sama menarikan lagu yang sama dengan yang pelajar Indonesia menari itu. Nah, itu endingnya ya kayak begitu ya. Nyanyi lagu apa? Jayala Indonesia tentunya. Karena kita temanya Jayala Indonesia. Situ mulai muncul. Nah ini masih belum tahu. Karena kalau kayak begini anti klimaks ya. Kalau menurut saya ini anti klimaks. Closing kembali. Jadi cuman kemarin pemikirannya opening dengan Zoom, diakhiri dengan Zoom. Tetapi terlihat harus menyatakan, nah ini dibilangnya followersnya harus ada 5M. Wah, ini PR ya. Jadi untuk mencapai 5M berarti kita harus mulai dari sekarang. Siapapun kalian, misalnya semua yang terlibat itu follow-follow. Kenapa? Karena nanti akan ditampilkan. Dan kita akan menantang mereka semua. Coba lihat. Sama nggak dengan yang kami tampilkan di backdrop? Gitu loh. Nah, ternyata sama. Jadi ini sebenarnya bukan pertunjukan, tetapi kisah nyata. Oke, sampai di situ adik-adik paham? Ya, paham, Kak. Pusing? Ada yang sudah pingsan? Kak. Hah? Ferdi, aman Ferdi? Aman, Kak. Sasa? Sasa pusing. Aduh, Sasa Ya. pusing. Oke. Tasya? Tasya aman, Tasya? Ini Duta Pancasila siapa ini yang ikut? Halo, Kak. Pusing? Aman? Aman. Aman. Angel aman? SMPK CB? Aman, Kak.
Aman. Jilan aman? Aman, Bu. Oke. Sasa, banyak-banyak berdoa kamu, Dek. Hari pertama langsung pusing, sakit kepala saya. Andini, aman? Aman, Kak. Aman. Bisa kebayang semuanya ya? Nah, sekarang apa namanya kebutuhan. Kebutuhan ini artinya kalian mau di posisi yang mana. Harus menentukan sendiri-sendiri ya. Nah, ini nanti yang akan kita open requirement kalau kata Audrey itu ya. Open requirement, cash dibutuhkan 13 sekolah, cash. Nah, 13 sekolah dikali 5, katakan gitu ya, dikali 5. Jadi berapa sekolah tuh yang akan terlibat sebagai cash atau pemain. Lalu bikin videonya sendiri, ada berapa video yang harus jadi, yaitu 5 tentang yang pariwisata itu ada 5. Video Jayala Indonesia yang tadi ada darat, laut, udara. Nah, terus video Indonesia Raya. Nah, tadi masih ingat ya, di scene opening itu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kak Arya minta masukan, apa namanya, adik-adik Paskibraka nanti akan mengibarkan secara langsung di situ. Nah, backdropnya itu adalah video yang kita bikin sendiri. Jadi tidak hanya keluar apa namanya, apa ya, merah putih sama tulisan karaokean kayak gitu, nggak hanya itu, tetapi ada video. Nah, videonya itu apa? Ini yang tadi saya bilang, yang untuk Indonesia Raya mungkin kita bisa mix dengan yang series, ya, adik-adik dari DKI Jakarta. Nah, untuk pemusiknya sendiri nanti kalau sekolah-sekolah yang jago untuk musik, berarti ada 18 tema lagu, bayangkan. Ada 18 tema lagu, nah ini dibuat oleh satu-satu sekolah. Tema lagu Indonesia Raya nanti dikompos sendiri, Jayala Indonesia dikompos sendiri, video pariwisata juga kompos sendiri. Sebelum, sesudah, terus aku punya mimpi 5 karakter 2023. Nah, ini nanti dikompos oleh berapa sekolah? 18 sekolah. Maksudnya begitu ya adik-adik, ada 18 sekolah yang akan terlibat untuk musikalnya sendiri. Nah, beda nih sama yang dancer, beda sama yang cast gitu ya, beda. 18 sekolah yang akan terlibat untuk pembuatan musik. Oh, harus pakai orkestra semua, Kak? Enggak. Pakai band juga boleh gitu. Mau pakai angklung juga boleh gitu. Jadi di mix ini mau pakai apa namanya gitar doang juga boleh, tapi nanti kita sesuaikan dengan scene-nya. Tidak semuanya pakai orkestra. Total kru ya, total kru berapa yang dibutuhkan? 173 kelompok, bayangkan. Kalau 173 kelompok berarti ada 173 sekolah yang harus terlibat. Itu sebabnya sekolah di DKI mungkin nggak akan ikut semua, sangat amat mungkin. Karena ini 173. Yang bikin musik tadi 18. Yang cast berapa lagi kan? 200, sekitar 208 sekolah yang akan terlibat. Oke, jadi jangan egois, sebarkan saja karena kalau di sini cuma ada beberapa sekolah, kalau saya paksa kalian untuk menyelesaikan ini semua pasti pada pingsan. Gitu kan? Lebih baik ngajak temennya sebanyak-banyaknya. Oke? Bener gak? Daripada ngerjain sendiri mendingan ngajak yang lain gitu kan? Nah, ini yang dibutuhkan nanti Kak Audrey yang akan masukkan ke booklet ceritanya. Nah, kalian ini akan bisa lihat sendiri. Misalnya, aduh, kayaknya rumit nih kalau ikut jadi kru. Saya ikut tim Asyir aja lah, yang kerjanya cuma pada hari H. Ya kan? Ya nggak apa-apa juga, gitu. Saya ikut tim sosmed aja lah. Nggak ngerti kalau sosmed kan tinggal ngatur. Sosmed tuh seperti apa sih? Nih kayak kita meeting-meeting begini gitu kan. Nanti
kalian bikin ceritanya, nah itu di up gitu loh. Kok ada 11 kelompok, jadi satu kelompok bertanggung jawab untuk satu scene, yang satunya lagi rap semuanya ya. Nah misalnya satu scene yang tadi scene 1, pada saat persiapan meeting lagi kerja atau lagi ngumpul scene 1, nah itu di up sama tim sosial media yang kelompok 1, scene kedua kelompok 2, scene ketiga kelompok 3, kayak gitu. Nah dalam rangka apa? Itu tadi mengejar followers segitu banyaknya, gitu kan ya. Lalu ada 38 kelompok sosial media pelajar Indonesia Menarik. Angka dari mana itu, Kak? 38 provinsi. Sekarang udah ada 38 ya, bukan 34 provinsi lagi. Jadi ada 38, itu nanti kita akan kerjasama karena mereka akan live pada saat yang sama, itu pada tanggal 2 Mei. Nah, jadi sebenarnya kerjanya semua virtual, tapi jadi heboh gitu. Nah, ini karakter. Silakan dilihat sendiri karakter utama itu dia sebagai apa. Karakter kedua kira-kira dia sebagai apa. Karakter ketiga sebagai usianya berapa. Kayak gitu. Karakter keempat. Nah, sistem pembuatan karakter yang seperti ini sama dengan pembuatan describe karakter di dalam pembuatan film ya. Jadi nanti Kak Ivon sudah tidak mengajarkan lagi bagaimana misalnya series pertama itu karakternya harus seperti apa. Nah, kalian udah tahu. Oh, lihat dari usia, latar belakang. Nah, ini kan ada anak latar belakang tinggal di panti asuhan sejak bayi. Gitu. Oh, dia asal Sulawesi Utara. Oh, berarti pada saat bicara dia logat-logatnya dari Sulawesi Utara. Nah, ternyata dia pemenang putri pariwisata Sulawesi Utara. Oh, berarti dia harus mempunyai performance layaknya seorang putri. Kayak gitu. Nah, tapi karakternya tomboy. Tapi perawakannya cantik, supel, sangat berani, lugas. Nah, ini yang harus ada di pemeran itu. Audisi. Misalnya katakan Ferdi di sini mau ikut, sama Sasa juga mau ikut, katakan ya. Saya mau ikut jadi pemerannya. Ya, kalian harus memahami karakter ini yang kami butuhkan. Gitu, yang kita butuhkan untuk drama musikal ini. Mampukah kalian? Oh, mampu. Ya udah ikut audisi. Gitu. Audisi semua pakai online dan itu dilakukannya di Desember Januari ya. Selepas dari itu close. Oke. Karena kalau kelamaan ntar nggak jadi-jadi. Nah, ini dia punya cita-cita jadi presiden. Itu nanti akan berpengaruh ke kelakuannya, ke kata-katanya. Itu pengaruh. Gitu. Terus karakter tambahan. Nah, karakter tambahan itu tadi dimasukkan ke yang karakter pendukung ya. Yang tadi total 25. Nah, ini ada ibu kos sama anak-anak panti. Ada 8 orang nih anak pantinya. Oh, berarti ini anak-anak kecil. Kayak gitu. Nah, berarti kita harus mencari peran sebagai ibu kos dan anak-anak kecil ini. Kok nggak dirinci, Kak? Ibu kosnya umur berapa? Karena dia bukan pemeran utama. Kayak gitu. Jadi yang masuk akal aja lah. Masih oke. Gitu. Tapi kalau peran utama, dia harus dirinci. Jadi kalau misalnya nih, Sasa, umurnya 17. Ternyata dia harus memerankan anak umur 12. Ya dia harus berkelakuan seperti anak umur 12. Intinya begitu aja. Nggak boleh, pokoknya gue 17 ya, gue anak yang 17. Ya karakter yang diberikan sama kamu, karakternya umur 12 tahun. Ya kamu harus bertingkah seperti anak 12 tahun. Kayak gitu. Ya. Nah ini juga anak kelima. Nah ini untuk ER-nya dibutuhkan apa? Suasana ruangan gelap total. Ini di awal ya. Hening 10 detik, countdown. Terus mulai efek kunang-kunang. Tahu kunang-kunang nggak kalian? Kunang-kunang itu bisa memberikan cahaya juga. Kuning biasanya warnanya dia. Nah, tiba-tiba keluar nih kunang-kunang. Nah, jadi semuanya itu topiknya tentang terang ya.
fokus on stage, dan pertunjukan dimulai. Nah, ini yang berita viralnya itu apa saja. Nah, ini yang untuk tema pariwisata. Nah, ini yang kira-kira AR kita butuh sampai level ini. Jadi kayak kalian duduk masih bisa begini. Itu harapannya. Oke? Do the best, pasti bisa lah. Kegiatan 22 Desember 2022, riset dimulai, terus pendataan. Ini kalian mau masuk di bidang yang mana? Bawa teman-temannya gitu ya, Tasya bawa teman-temannya se-IPMI, alumni-alumni juga diajak misalnya, calon-calon IPMI juga diajak. Nah, rapat itu nanti kita adakan weekly. Nah, terus pastikan sosial medianya dipantau ya adik-adik. Karena itu pengaruh di bulan Juni nanti. Karena kalau bulan Juni nanti tidak sampai, ya tidak cocok dengan berita viral kan gagal berarti kita secara dunia real. Tanggal 24 itu kalian akan dilantik, terus pembuatan lagu-lagu itu udah selesai, penulisan naskah udah selesai, persyaratan festival pelajar menari juga udah selesai, audisi virtual kelompok dancer, nah ini baru akan dimulai. Gitu. Jadi kalau yang tadi daftar aja dulu sesuai dengan talent, habis itu sekolah A, SMPN 216. Nah, kami yang dancer yang itu aja lah. Stop rejoicing, stop complaining, start rejoicing misalnya. Oh, kami yang itu ya. Nah, oke. Tapi nanti tetap di audisi. Gitu. Terus penjualan pre-sale tiket. Nah, ini yang Kesia buat ya. Tahap pertama. Februari. Kembali lagi memantau sosmed, rapat progres, tutorial, pengumuman, penerimaan talent dan dancer. Yang tadi ya, pemeran utamanya siapa, dancernya siapa, itu akan diumumkan di Februari. Nah, begitu sebenarnya di sini kan finalisasi naskah. Nah, yang langsung bisa bergerak adalah tim properti, tim dekor, tim AR, tim digital, ini semuanya bisa bergerak kecuali pemain yang belum, karena dia belum dipilih. Nanti setelah dipilih pemainnya baru bisa latihan dimulai. Maret, begitu juga tampil teasernya. Jadi teaser itu kembali lagi tim sosial media dimasukkan Ujayala Indonesia, launching gitu kan. Nah, reading. Siapa yang udah tahu arti reading di sini? Ada? Saya. Apa? Kurang lebih kayak simulasiin naskahnya kan. Jalanin aja naskahnya. Betul sekali. Jadi ada istilah reading ya. Terus jadi jangan kalian, hari ini meetingnya reading. Gitu kan. Reading itu istilah di film adalah ini naskah. Misalnya naskah. Nah kamu baca naskah itu. Baca naskah satu kalimat aja bisa diulang sampai 10 kali. Kalau kamu nggak pas menurut sutradaranya. Jelek. Bacanya nggak kayak gitu. Misalnya gitu loh. Aduh terlalu lebay. Bacanya. Aduh terlalu nggak ada ekspresi. Nah sampai akhirnya, yang kayak gitu bagus tuh dipertahankan. Udah lupa. Yang bagus tadi yang mana ya? Itu. Nah itu reading. Reading itu harus ada lawan mainnya. Jadi 5 orang itu mengatur. Harus ketemu. Jadi nanti misalnya tektokannya anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat, anak kelima. Kak, saya cuma pengen ikut aja, tapi saya nggak mau ikut jadi talent. Tapi aku pengen tahu bagaimana proses reading itu. Boleh nggak ya? Boleh. Open Zoom kan, tetap gitu kan. April. Progres ini udah tiap minggu. Pastinya memantau sosmed kembali lagi. Latihan tuh udah masing-masing dari Maret sampai April. Kenapa? Karena 2 Mei itu sudah mulai lomba. Gitu ya. Nah ini Mei saya belum bikin, kemarin terlanjur tertidur. Tapi Mei udah lomba dan penjurian di lomba. Kemungkinan yang ikut lomba kemarin sudah baru approach